Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pramesti Wulandari dari jurusan Kimia Prodi Farmasi kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang gambar di sebelah, yaitu Inductively Coupled Plasma atau IPC, yang dimana fungsinya adalah untuk mendeteksi jejak logam dalam sampel dan untuk mendapatkan karakteristik unsur-unsur yang memancarkan gelombang tertentu. Halo, perkenalkan nama saya Dea Egita Permatasari dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah alat yang bernama Inductively Coupled Plasma atau yang sering disebut ICP. Bagian-bagian dari ICP seperti pada gambar berikut. Pada bagian A, yaitu aliran tangensial gas pendingin keluar tabung kursa. Pada bagian B, yaitu aliran gas pelepasan. Yang C, yaitu aliran gas pembawa sampel. Yang D, yaitu kumparan yang membentuk medan magnet. Yang E, yaitu vektor gaya dari medan magnet. Yang terakhir yaitu obor plasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistia Safikrotinisa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari simbol extremely flammable. Seperti yang kita ketahui, flammable artinya mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar itu dibagi menjadi dua, yaitu extremely flammable dan highly flammable. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih di suhu 35 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Farah Amalia Ramadan. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan keselamatan kerja pada simbol pertama, yaitu extremely flammable. Jika kalian menemui gambar api pada suatu bahan atau zat, artinya kandungan tersebut mudah terbakar. Contoh bahan mudah terbakar yaitu minyak tanah, alkohol, dan natrium. Namun, apa yang harus Anda lakukan apabila terjadi kebakaran di laboratorium biologi? Jika kebakaran terjadi karena minyak tanah atau alkohol, coba padamkan dengan lap basah. Pastikan kalian juga selalu menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam laboratorium. Saya Dea Anissa Zen dari Prodi Kimia Universitas Negeri Semarang. Sekarang saya akan menjelaskan makna dari simbol oxidasi atau mudah teroksidasi. Artinya, bahan kimia tersebut mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, resiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandori Muhlis dari jurusan Kimia, Prodi Kimia, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja oxidizing. Oxidizing atau mudah teroksidasi merupakan bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping. Adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi oxidizing. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, risiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini, misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Bila suatu saat Anda bekerja dengan kedua bahan tersebut, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Assalamualaikum,
perkenalkan nama saya Afda Fadila dari kelompok 5 jurusan Kimia Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari extremely flammable dan oxidizing. Extremely flammable merupakan gas dan udara yang dapat membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menjauhkan dari campuran udara dan sumber api. Yang kedua, bahan oxidizing dapat menyebabkan kebakaran, sehingga tindakan yang dapat dilakukan adalah menghindarkan dari panas dan reduktor. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwana Priyanto dari jurusan Kimia Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pipet volume. Fungsi dari pipet volume yaitu pertama, memindah cairan. Pipet volume menjadi media atau sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan cairan suatu larutan. Yang kedua, mengambil cairan dalam jumlah yang kecil. Tentunya ada aturan-aturan pasti dalam proses uji coba laboratorium, termasuk jumlah cairan yang harus digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Marfuah dari jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi pipet volume atau pipet gondok yang dimana bagian tengahnya menggelembung. Spesifikasinya terdiri dari berbagai macam ukuran dan dapat disimpan di lemari rak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Naswa dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan tentang fungsi salah satu alat laboratorium, yaitu kertas saring. Fungsi kertas saring adalah memisahkan antara zat cair dengan suspensi, atau bisa juga untuk memisahkan zat padat dengan zat terlarut. Gunanya untuk mengeringkan zat padat tersebut. Adapun spesifikasi kertas saring adalah: pertama, mempunyai pori yang uniform dan reproduktif. Yang kedua, mampu menyaring dengan cepat dan tidak mudah tersumbat. Yang ketiga, tidak higroskopis. Yang keempat, mampu menahan partikel yang disaring di permukaan. Aziza dari jurusan Kimia Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pipa kapiler. Pipa kapiler ini berfungsi untuk mengalirkan suatu gas ke tempat tertentu atau bisa juga digunakan dalam penentuan titik lebur. Spesifikasi pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki diameter 0,8 mm hingga 2 mm dan memiliki ukuran kecil yang sangat rentan dengan patah dan tersumbat. Dan pipa kapiler memiliki dua macam. Yang pertama, pipa kapiler pengubah panas. Yang kedua, pipa yang berfungsi untuk menghisap gas dari evaporator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang stirrer, yaitu alat laboratorium yang berfungsi mengaduk larutan kimia disertai dengan kalor atau panas sehingga homogen. Ada 5 bagian penting dari stirrer, yaitu pertama, top plate, kedua, tombol atau knob pengatur suhu, ketiga, tombol atau knob pengatur kecepatan, keempat, layar display, dan kelima adalah hot plate house. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari stirrer dan batang stirrer. Cara penggunaannya: yang pertama, hubungkan alat dengan arus listrik. Yang kedua, masukkan bahan yang akan dipanaskan ke dalam glass paper dan juga masukkan magnetic stirrer ke dalamnya. Lalu letakkan glass paper tersebut ke atas piringan hot plate. Putar tombol suhu ke suhu yang dikehendaki. Putar juga tombol magnetic stirrer sampai stabil.